Nah, diharapkan dengan mempelajari ini, kita akan memahami sekilas tentang Matplotlib, dari mulai apa itu Matplotlib, cara menginstal, mengecek versi yang digunakan, juga bagaimana cara menggunakan figur dan akses serta dapat membuat plot sederhana di Matplotlib. Juga dapat memplot multiple data dalam satu akses hingga mengatur style dan menyimpan gambar. Sebelumnya kita pakai itu Matplotlib. Nah, Matplotlib itu sendiri adalah sebuah library dari Python yang sering digunakan untuk visualisasi data. Nah, Matplotlib dilengkapi dengan scripting interface yang direpresentasikan dengan pplot untuk memudahkan kita membuat grafik. Sedangkan arsitektur yang digunakan oleh Matplotlib itu sendiri terdiri dari 3 layer. Itu layer utama seperti backend layer, artist layer, dan scripting layer. Kita buka langsung Jupyternya, kita praktekkan bagaimana cara menggunakan Matplotlib. Pertama, kita ingin mengetahui dulu apa itu figur dan akses. Figur itu adalah objek Matplotlib yang mengandung semua elemen dari sebuah grafik, dan sedangkan akses merupakan tempat di mana metode atau plotting didefinisikan, termasuk metode untuk membuat dan memanipulasi garis aksis, grid, table, tick, ataupun background. Nah, kalau kita ingin membuat plot yang sederhana, contohnya seperti ini. Sebelumnya kita harus mengimport Matplotlib. Lalu setelah sudah membantu, kita membuat plot sederhana. Misalnya kita membuat plot dengan 2 itu X namanya. X terdiri dari 5 data, dan ini juga. Lalu kita membuat objek visualnya dengan perintah plt.plot xy. Lalu ditampilkan atau plt.show. Nah, ini seperti gambar seperti ini, di mana X 2, Y 8, ini adalah Y, di bawah adalah X, dan X yang lanjutnya adalah 4, dan Y selanjutnya adalah, yang kedua adalah 1 ya, sini, dan seterusnya. Ini contoh plot sederhana menggunakan plot. Nah, selanjutnya kita menggunakan plotting multiple data dalam satu akses. Jadi ada beberapa plot. Nah, ini kalau contoh dari kalau kita menggunakan berapa plotting atau plotting multiple di dalam satu akses. Nah, kalau selanjutnya, kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 plot ya dalam satu akses. Satu akses itu satu gambar, satu kanvas. Setelah itu kita bagaimana mengecek itu, kita mau mengatur style di Matplotlib untuk mengetahui style apa saja yang tersedia.
kita dapat mengecek dengan kredibel ini. Hmm. Setelah kita sudah mengatur style di Matplotlib, lalu kita coba atur stylenya untuk data trigonometri yang sebelumnya. Misalnya kita coba stylenya kita ganti jadi T-blue colorblind 10 seperti ini. Nah, sekarang kita coba dengan style ggplot. Sebelumnya kan dengan menggunakan XSplit, sekarang menggunakan ggplot. Lalu gimana kita cara menyimpannya dengan menggunakan figur savefig. Nah, untuk menyimpan gambar grafik yang telah dibuat, kita bisa menggunakan perintah fix savefig dan yang diberikan argumen berupa file gambar yang ingin kita simpan. Misalnya dari contoh sebelumnya kita ingin menyimpan sebuah gambar. Ini kan contoh sebelumnya lalu disimpan. Ini hasilnya. Kita coba Anda cek folder yang sama dengan Anda gunakan. Nah, menyimpan file notebook ini, file contoh visualisasi PNG otomatis tersimpan di file yang ada. Lalu gimana cara kita membuat line plot? Line plot itu di, menerapkan beberapa teknik data preparation yang dibutuhkan sebelum visualisasi data. Jadi seperti gini, uh, plot digunakan dengan menerapkan beberapa teknik data preparation yang dibutuhkan sebelum visualisasi data. Kita juga akan memperhatikan cara mengatur ukuran figur, label, line style, dan sebagainya. Yang kita gunakan saat contohnya adalah data WHO Swiss Statistik yang kita ambil dari www.kaggle.com yang terdiri dari 6 kolom. Coba kita langsung ambil. Sebelumnya kita import dulu dari Pandas. Setelah diimport kita ambil data CSV-nya dari data yang Anda simpan.
Dan kita lihat ke 10 kolom pertama ya. Terdiri dari beberapa kolom: country, years, sex, age, suicides, normal, no, population. Nah, kan, hmm, di mana penjelasan tabel adalah country adalah negara yang terdata, years adalah tahun, sex adalah jenis kelamin, age adalah manusia, suicide no adalah jumlah orang yang melakukan bunuh diri, dan terakhir ada population adalah populasi penduduk. Pertama kita import dulu, lebih dari menggunakan itu menggunakan matplotlib dan pandas. Itu kita akan lakukan pengecekan. Dari informasi ini kita lihat kolom suicide no underscore no dan population bertipe float. Padahal itu mengandung bilangan integer, karena itu kita akan mengubah dari tipe data suicide no menjadi integer 64. Tapi sementara itu kolom populasinya kita akan membiarkannya karena tidak akan digunakan dalam praktik ini. Waduh, berubah tipe datanya. Nah, menjadi integer 64 ya. Lalu setelah dirubah datanya, kita akan memvisualisasi data dengan line port. Nah, sebelumnya uh, kita kita divisikan dulu apa itu line port. Nah, line port itu sendiri adalah jenis plot yang menampilkan informasi berupa rangkaian titik data yang berhubungan dengan segmen garis lurus. Line plot atau disebut juga line chart merupakan jenis plot dasar dalam visualisasi data. Plot jenis ini dapat digunakan pada dataset yang memiliki nilai kontinu untuk melihat pergerakan data dari waktu ke waktu atau time series. Sekarang kita coba melakukan visualisasi data dengan line plot. Di sini akan menggunakan plotting satu data dan beberapa data atau kategori. Pertama adalah single line. Nah, ini kita akan dengan single line ini kita akan menampilkan grafik jumlah orang yang melakukan bunuh diri di setiap tahunnya di dunia. Sebelumnya kita harus membuat data frame baru yang menyediakan data tersebut. Nah, data frame-nya kan kita gunakan data frame dari WHO Suicide. Nah, kita grouping dulu eh, berdasarkan tahun atau kolom years dan menampilkan jumlah total orang yang melakukan bunuh diri atau kolom suicide no dengan menggunakan agregasi sum atau penjumlahan. Baik, sebelumnya kita grouping data dulu seperti ini. Nah, ini adalah uh,
data yang sudah kita grouping sebelumnya, di mana indeks data frame DVR adalah tahun atau year. Yang kita lihat dari data frame ini, baris indeks 2016 sangat sedikit jumlahnya dan dirasa tidak sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemungkinan karena tidak semua negara tidak memiliki data suicide pada tahun tersebut dan melaporkan, oleh karena itu kita akan menghapus data tersebut karena merupakan outlier. Cara menghapus outlier seperti pertemuan sebelumnya, yaitu menghapus beberapa baris ya. Kita ada beberapa hapus. Lalu kita membuat line plot setelah itu. Pertama kita harus definisikan dulu nilai X dan Y di sini untuk axis X dan akan ditempati oleh indeks DVR, sedangkan untuk axis Y akan ditempati oleh DVR dalam beberapa kasus. Ini mungkin dapat langsung kita mungkin dapat langsung mendefinisikannya tanpa mengubah menjadi list. Namun untuk mengantisipasi error yang mungkin terjadi, sebaiknya kita ubah dulu menjadi list seperti di bawah ini. Hmm. Lalu divisualisasi data dengan matplotlib. Seperti ini tampilannya visualisasi data suicide. Lalu selanjutnya kita buat plotnya dengan metode split berikut. Nah, sekarang kita masuk ke multiply line. Kita akan mencoba mempraktekkan plotting beberapa data. Jadi nanti dalam suatu gambar ada beberapa garis yang mewakili masing-masing kategori. Misalnya kita ingin menampilkan grafik data orang yang melakukan bunuh diri dari negara-negara tertentu pada rentan tahun tertentu. Di sini kita akan ambil negara Australia, Jepang, Republik Korea. Ada beberapa negara, Australia, Jepang, Republik Korea, dan lain-lainnya. Ada 8 negara dan dipilih dari tahun 2006 dan sampai 2015 dengan mengkondisikan countries dan years. Setelah kita mengkondisikan countries dan years, lalu kita buat data frame-nya menampilkan seperti apa. Nah, seperti ini. Setelah membuat kondisi, lalu melihat data frame yang dibutuhkan, selanjutnya untuk memudahkan proses visualisasi dengan line plot, kita perlu mentransformasi data frame di atas menjadi bentuk pivot table yang mana dapat digunakan dengan menggunakan metode pivot table dari Python. Kita transformasi dulu menjadi pivot table.
Nah, setelah sudah terjadi seperti ini, sudah ditransformasikan, kita sudah bisa melihat ada beberapa parameter yang kita gunakan akan kita gunakan pada kode di atas untuk membuat pivot table. Misalnya indeks. Indeks untuk menentukan fitur kolom yang akan menjadi indeksnya. Kolom untuk menentukan fitur yang akan menjadi kolom. Values untuk menentukan fitur yang akan dijadikan nilai dari data frame, dan func adalah metode agregasi apa yang akan digunakan untuk memproses values atau nilai tersebut. Dari kode di atas kita menjadikan year sebagai indeksnya dan country sebagai kolom. Sementara nilai sudah pasti akan adalah dari kolom suicide underscore no dengan agregasi sum, karena kita ingin mengetahui total jumlahnya. Setelah mendapatkan bentuk data frame yang ideal, sekarang mari kita melakukan plotting. Kita sekarang akan melakukan plotting dari data sebelumnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah mendapatkan visualisasi yang diinginkan. Namun, seperti yang kita lihat, gambar visualisasi tersebut masih sangat sederhana. Ukurannya adalah ukuran default. Nah, untuk mengatur serta menambahkan beberapa komponen pada grafik tersebut, kita dapat menambah beberapa pengaturan. Misalnya pengetahuan dasarnya kita menggunakan cara figure size. Nah, figure size itu di teks yang ada di figure itu kan ditambahkan. Nah, cara mengatur figur gimana? Kita dapat dengan mudah mengatur ukuran figur dengan parameter fig size yang dapat diberikan nilai berupa tuple yang terdiri dari dua bilangan untuk mendefinisikan lebar dan tingginya. Misalnya kita ingin memperbesar grafik kita dengan mengatur figure size-nya ada menjadi fig size 16,8. Cara menggunakan figure size seperti ini dengan tab enter, Stylus masih menggunakan ggplot, tapi dia ditambahkan fix size 16,8. Langsung coba seperti ini. Nah, inilah adalah figur yang berhasil dibuat dengan ukuran 16,8. Sekarang kita masukkan titel untuk menambahkan titel atau judul di visualisasi data kita. Kita dapat menggunakan metode title pada matplotlib. Seperti ini contohnya. Kita akan mengatur file. Seperti ini. We go dari warehouse site statistik. Tampilan dari perubahan title dengan metode title. Lalu selanjutnya kita akan melabel. Label adalah sebagai keterangan sumbu X dan Y menggunakan metode X label dan Y label. X label untuk memberikan label pada sumbu X, sedangkan Y label untuk memberikan label pada sumbu Y. Nah, kita juga dapat mengatur ukuran hurufnya dengan menambah parameter size. Contohnya seperti ini, tambah parameter size dulu. Setelah kita atur label, kita akan melihat
hasil dari number of visit-nya. Lalu selanjutnya kita nanti hasil dari wow visit dari number of visit. Nah, kita sekarang melakukan tics. Untuk mengatur ukuran dari tics, kita dapat menggunakan xtics atau dan ytics dengan memberikan parameter size. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Atau kita coba menggunakan contoh yang lain, yaitu menggunakan pengaturan legend. Nah, legend itu sendiri dapat kita atur karena menggunakan legend seperti di bawah ini. Misalnya, alat seperti ini, kita bisa lihat tabelnya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang masuk ke contoh pengaturan line color. Nah, line color itu sendiri kita dapat mengatur line color atau warna garisnya dengan menambahkan parameter color atau dapat disingkat dengan C. Jadi misalnya kita ingin warna garisnya orange, maka kita dapat menambah color orange atau C dengan orange. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang balik ke contoh pengaturannya. Kita menggunakan hexadecimal. Hasilnya seperti ini, lainnya. Nah, sekarang kita cara pengaturan line style. Nah, line style sendiri kita bisa atur dengan nah, untuk mengatur garis kita dapat menggunakan parameter line style atau LS. Misalnya jika ingin menampilkan garis putih-putih, kita dapat menambahkan line style dasher. Seperti contoh di bawah ini, kita menggunakan line style.
Selanjutnya kita juga dapat menggunakan kode warna heksadesimal. Dengan menggunakan heksadesimal akan menghasilkan uh, kode warna yang heksadesimal. Atau kita ingin agar tampilannya itu line-nya itu atau garisnya itu putus-putus. Kita bisa menambahkan line-nya itu line style-nya itu menjadi dahsyat. Salah seperti ini. Soalnya kita hapus saja ini. Jadi line style teman-teman dahsyat. Nah, kita coba sih. Kita jalankan. Nah, hasilnya akan jadi garis yang tadi akan putus-putus. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat ketebalan garisnya. Untuk mengatur kita atur ketebalan garis dengan perintah eh, parameter line width atau LW. Eh, eh, kita akan menampilkan line width-nya dengan LW dengan ketebalan 5. Kita coba. Nah, ini seperti ini, tebalan 5. Kalau kita ganti misalnya 10, 8 akan lebih tebal. Ini. Nah, atau kita ingin menambahkan tanda pada setiap titik di line plot dengan parameter marker. Misalnya di sini kita ingin garisnya berupa lingkaran-lingkaran kecil. Seperti ini. Kita buat dengan marker ya. Kita coba dulu. Dengan perintah marker, hasil seperti ini. Ini. Ada titik-titiknya. Nah, contohnya juga bisa kita lihat dengan uh, di bawah apa seperti ini. Kita membuat markernya 0. Tapi kalau kita ingin markernya buka kotak persegi juga bisa. Misalnya kita ganti markernya kotak persegi jadi kita tulis S. Nah, kita akan menjadi kotak persegi. Jadi sesuai dengan bisa diatur dengan sesuai dengan kebutuhan atau diingin. Nah, itu adalah materi tentang Matplotlib dari library Python. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang visualisasi yang lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.